Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya akan memberikan panduan kepada teman-teman ya sesuai dengan judulnya. Saya akan memberikan panduan eh, bagaimana cara riset target market lewat Facebook ya. Jadi lewat Facebook Ads itu sudah disiapkan fitur khusus ya buat teman-teman yang mau riset target marketnya secara detail sebelum beriklan ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu cara riset, ini saya demokan lewat HP ya, supaya teman-teman mungkin yang banyak yang belum punya laptop. Nah, saya berikan demonya lewat HP ya, supaya teman-teman bisa langsung praktek. Oke, silakan teman-teman masuk di Chrome-nya ya, di Google. Kita ketik Facebook ya, Facebook Business. Oke, selanjutnya kita akan cari Facebook ya. Kita masuk di Facebook. Oke, maaf. Oke. Kita masuk di Facebook Business ya. Jadi ini solusi buat teman-teman yang belum punya laptop ya. Silakan pakai HP ya. Memang pakai HP butuh kesabaran ya, karena fiturnya mungkin ada yang kurang lengkap ya. Tapi tidak jadi masalah ya, daripada teman-teman tidak praktek sama sekali ya, mendingan pakai HP saja ya. Oke, selanjutnya ini di atas ini teman-teman bisa perhatikan ya. Saya tandai dulu. Ini teman-teman klik ya, yang saya lingkari teman-teman klik itu. Oke, saya klik ya. Nah, di sini ada tombol buat iklan ya, teman-teman bisa perhatikan di sini ada tombol buat iklan. Ini ada tombol buat halaman. Jadi kalau misalnya teman-teman belum punya halaman, bisa buat halaman di sini ya. Oke, saya klik buat iklan. Jadi sengaja saya buat dalam bentuk versi laptopnya, kemudian Androidnya, supaya teman-teman yang belum punya laptop ya bisa langsung praktek juga ya, karena banyak yang mengeluh karena saya kebanyakan buat panduan atau tutorial lewat HP ya, maaf lewat laptop ya. Sekarang saya berikan panduannya lewat Android ya. Silakan teman-teman buka Androidnya masing-masing. Nah, di sini kita akan ubah dulu. Ya, ini di atas ini kita ubah jadi desktop ya, teman-teman. Klik ini yang ujung pojok kanan atas. Oke, kita ubah jadi desktop ya. Ini teman-teman checklist saja ini. Ini teman-teman checklist. Nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Kenapa kita ubah tampilan laptop? Ya, supaya fiturnya muncul semua. Kalau dalam Android itu fiturnya terbatas ya. Fiturnya terbatas. Jadi kita ubah dalam bentuk tampilan desktop dulu, supaya betul-betul tampilannya sama persis kalau misalnya teman-teman buka Facebook ya, Ads Manajernya lewat laptop ya. Oke. Nah, ini sama persis ya. Oke, saya perbesar. Nah, di sini kita akan masuk di bagian ini ya, teman-teman. Ini teman-teman klik saja ini. Oke. Kemudian scroll ke bawah. Nah, ini ada insight pemirsa. Ini ada insight pemirsa. Tinggal teman-teman klik saja.
Nah, ini kita pilih semua orang di Facebook ya. Oke. Oke, saya perbesar lagi supaya teman-teman bisa lebih fokus ya. Teman-teman perhatikan sebelah kiri ya. Sebelah kiri ini ada lokasi. Nah, ini lokasinya kita ubah jadi Indonesia ya, karena kita mau target orang-orang Indonesia ya. Oke, Indonesia. Oke. Kemudian kita mau misalnya teman-teman mau jualan gamis misalnya ya. Kita akan praktek gamis ya. Di bagian minat ya teman-teman tinggal masukkan gamis ya sesuai dengan produknya. Misalnya teman-teman jual hijab, jual jaket atau jual sepatu ya, tinggal teman-teman masukkan saja di bagian minat untuk riset ya. Kita pancing ya untuk interest-interest yang lain atau minat-minat yang lain supaya keluar yang mau kita jadikan target market. Nah, di sini di video ini saya akan demokan untuk gamis. Jadi teman-teman yang punya produk yang lain ya selain gamis ya tinggal disesuaikan ya. Karena saya tidak bisa untuk praktekkan satu persatu produknya. Jadi teman-teman tinggal pelajari saja dasarnya, nanti teman-teman akan paham sendiri untuk produknya. Oke, saya ketik gamis di sini. Kemudian saya pilih ini ya, gamis syar'i. Saya teman-teman jual gamis ya. Ini umurnya kita akan riset dulu ya dari segi lokasi ya. Kalau lokasi sih biasanya kita pakai umum saja Indonesia, seluruh Indonesia saja ya. Kemudian kita masuk di segi umur ya. Ini kan lokasi ya, saya checklist ya supaya teman-teman paham. Lokasi kita pakai seluruh Indonesia saja ya. Kalau saya sih jarang target per kota ya, kecuali kalau misalnya barangnya tidak bisa dikirim jauh ya, memang khusus di kota tersebut. Misalnya saya jualan cemilan-cemilan yang memang tidak bisa dikirim jauh ya, makanya bisa target per kota. Tapi kalau misalnya gamis ya kan bisa dikirim ke berbagai kota ya, bahkan luar negeri. Oke, kita masuk di bagian umur. Ini ada umur, jenis kelamin ya. Itu yang kita riset dulu ya. Umur berapa sih yang sekiranya butuh gamis syari'i ini ya. Itu yang paling penting buat teman-teman saat ngiklan ya. Dari segi umur, jangan sampai kita asal target umur ya. Oh, ternyata umur target market saya itu ada di usia 18 sampai 20. Padahal faktanya tidak sama ya, tidak demikian. Nah, kita mau melihat langsung riset dari Facebook ya. Data dari Facebook. Oke, kita geser sedikit. Oke, nah kita geser. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat ya, kita perhatikan dulu di bagian ini. Nah, ternyata memang faktanya 93% yang perempuan yang memang interestnya ke gamis ya. Mungkin ya laki-laki ini mungkin hanya sekedar kepo ataukah ada yang carikan istrinya kah ya. Hanya 70% ya dari laki-laki. Kemudian perempuan bisa teman-teman lihat di sini. Perempuan kurang lebih 93% ya. Nah, kalau teman-teman mau ngiklan ya otomatis kita fokus di perempuan saja ya. Nah, itu dari segi jenis kelamin ya. Dari segi jenis kelamin kita akan target perempuan. Ya, ini sudah dapat datanya. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan ya. Nah, kemudian yang kedua kita akan fokus di usia. Ini adalah usianya. Oke. Kita akan fokus di usia dulu ya.
Ini saya lingkari supaya teman-teman fokus. Level usia itu ada beberapa ya. Ini level pertama. Level pertama itu usia 18 sampai 24. Level kedua ini level 25 sampai 34. Ketiga ini 35 sampai 44. Kemudian level berikutnya 45 sampai 54 ya. Ini. Kemudian masih ada yang 50 ke atas ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari presentasinya ya. Yang paling unggul itu umur 25 sampai 34 ya. Yang ini 39% yang suka hijab dengan umur 25 sampai 34 ya, yang suka hijab atau gamis ya. Jadi ini kita sudah dapat datanya yang real dari Facebook ya. Beda 9% ya, yang ini usia 18 sampai 24. Kemudian juga ada 35 sampai 44 ya, 22%. Beda lebih 10% ya. Nah, kalau saya pribadi kalau misalnya mau ngiklan, saya hanya mentarget di level 1 dan 2 ya. Oke, saya hapus dulu. Oke. Jadi data yang saya bisa simpulkan ketika ngiklan ya, saya cuman fokus di ini. Bahkan ya, ini kita bagi dua dulu ya. Kita bagi dua. Ini level 1, level 2. Kita bandingkan level 1 sama level 2. Nah, level 2 yang paling unggul, beda 9% ya. Level 1 30%, level 2 39%. Nah, dari sini kita bisa dapat simpulkan bahwa umur 25 sampai 34 cocok untuk jual gamis syar'i. Apalagi kalau misalnya harganya, ya memang harganya misalnya 300-an, karena gamis biasanya lebih mahal daripada hijab ya. Apalagi kalau gamis syar'i ya biasanya lebih mahal. Misalnya 300 sampai 1 jutaan lah ya. Nah, itu yang bisa kita target. Umur 25 sampai 34 ya. Tapi tidak jadi masalah kalau misalnya teman-teman mau testing ya. Misalnya mau testing iklan, ada iklan 1, iklan 2. Misalnya ini iklan 1, ini iklan 2. Misalnya teman-teman mau bandingkan ya. Penasaran, kira-kira umur 18 sampai 24 ini memang tidak ada salesnya atau bagaimana? 25 sampai 34 juga. Jadi karena ini beda tipis, beda 9%. Jadi ya kalau saya sih jalankan 2 iklan dengan target 18 sampai umur 24 iklan pertama. Kemudian iklan kedua 25 sampai 34. Mana yang memang betul-betul berpotensi menghasilkan, itu yang saya kembangkan. Itu saya fokusi seterusnya. Tapi kalau rata-rata menghasilkan penjualan, ya tidak jadi masalah kalau kita fokusi dua-duanya ya. Untuk iklannya, untuk target marketnya. Seperti itu teman-teman untuk cara risetnya. Jadi ini kita sudah dapat data yang real dari Facebook. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jual gamis syar'i ya, kita tinggal target umur 18 sampai 34 atau bahkan 25 sampai 34 ya. Mungkin teman-teman yang belum riset seperti ini hanya mengira-ngira ya, oh target market saya mungkin 18 sampai 20 atau 18 sampai 25. Padahal yang paling unggul di sini itu 25 sampai 34 atau 25 sampai 35 ya. Itu. Jadi kalau berbicara soal riset, kita tidak bisa mengira-ngira ya. Kita harus riset langsung seperti ini supaya kita betul-betul dapat datanya yang sesuai keinginan kita ya. Karena ini yang paling sensitif biasanya itu di segi targeting ya, terutama di umur. Jangan sampai kita iklan ya, harganya yang 500-an ya, harga produknya 500-an tapi kita target umur 18, umur 19. Biasanya umur-umur yang seperti itu ya masih kuliah misalnya ya, belum berpenghasilan. Beda kalau misalnya umur 25 sampai 35 atau 25 sampai 40, mereka rata-rata sudah menikah ya. Suaminya sudah kerja atau dia yang kerja, artinya sudah ada penghasilan ya, sudah ada anggaran untuk beli produk kita. Beda kalau misalnya yang umur 18, 19, 20,
mereka masih mikir ya, masih mikir atau bahkan masih minta ke orang tua. Kecuali kalau harganya yang di bawah 100.000 misalnya, ya bisa jadi untuk target mereka. Oke, seperti itu. Jadi kita tidak asal target juga, kita berdasarkan riset ya. Apalagi soal harga ini juga sangat sensitif. Jangan sampai kita jual ke mahasiswa misalnya ya, mohon maaf. Memang kalau mahasiswa kan, apalagi kalau kita yang jauh dari orang tua ya, masih mikir untuk beli barang-barang yang harganya mahal sampai 500 ke atas ya. Kalau harganya yang 150 atau 100.000 atau 80 ya masih terjangkau lah di kantong kita. Ini saya bahas karena ya pengalaman saya juga ya, kalau beli produk-produk yang harganya 200-500an waktu mahasiswa ya kita masih mikir. Tapi kalau harganya di bawah 100 atau 150 ya masih terjangkau lah ya. Oke, teman-teman, begitu cara risetnya ya. Ini cara riset sederhananya seperti itu. Intinya teman-teman sudah mendapatkan data seperti ini. Tinggal bagaimana cara memaksimalkan iklannya tersebut. Oke, saya kira untuk video ini cukup sekian. Semoga bermanfaat.